Pernah nggak sih Anda ngerasa capek dengerin nasihat-nasihat yang itu-itu aja soal jadi kaya? Mimpi yang besar, bangun lebih pagi, kerja keras. Gimana kalau ternyata ada peta yang jauh lebih jelas dan praktis? Nah, hari ini kita akan bongkar sebuah kerangka yang bisa nunjukin di mana posisi Anda sekarang dan yang lebih penting, kemana Anda harus melangkah selanjutnya. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita buka petanya, kita perlu pastiin dulu nih bahan bakarnya udah bener apa belum. Dan ternyata bahan bakar yang selama ini kita kira paling bagus, mungkin justru salah. Gini deh, Anda nggak perlu maksain bangun jam 5 pagi, nggak harus mandi air dingin, meditasi, atau bahkan bikin vision board. Menurut sumber kami, nasihat-nasihat semacam itu seringkali nggak benar-benar mendorong kita buat bertindak, malah cuma jadi angan-angan. Jadi apa dong yang sebetulnya bikin seseorang beneran bergerak? Nah, ini dia kuncinya. Namanya kontras aksi. Jadi daripada kita cuma fokus mikirin kemewahan yang kita inginkan, yang seringnya cuma jadi fantasi di kepala, ternyata jauh lebih nampol kalau kita fokus sama apa yang gak kita inginkan. Rasa takut hidupnya gitu-gitu aja, rasa ngeri kalau 5 tahun lagi masih di posisi yang sama, wah itu dia yang benar-benar nyalain api buat kita bergerak. Nah, setelah kita paham soal motivasi yang tepat, sekarang yuk kita lihat kerangka yang jadi peta jelas buat perjalanan ini. Namanya Wealth Dynamics atau dinamika kekayaan. Konsepnya ini sebetulnya simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Coba bayangin ada dua sumbu. Sumbu yang vertikal, dari atas ke bawah, itu level finansial Anda. Sumbu yang horizontal, dari kiri ke kanan, nah ini soal seberapa proaktif Anda. Seberapa getol Anda menciptakan peluang, bukan cuma nungguin bola datang. Kerangka ini ngebagi perjalanan kita jadi 8 level atau 8 anak tangga yang berbeda. Ini nunjukin kemajuan finansial dan proaktivitas kita. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, ayo kita naiki tangga ini bareng-bareng. Level per level. Totalnya ada 8. 3 level pertama ini adalah tempat di mana kebanyakan orang berada. Level 1, victim atau korban. Ini yang terlilit utang. Level 2, survivor. Yang penghasilannya ya cuma cukup buat hidup. Dan level 3, worker alias pekerja. Yang menukar waktunya dengan uang. Nah, disinilah banyak orang, jujur aja, nyangkut. Lompatan besarnya itu dimulai dari sini. Level 4 itu player, orang dengan skill dewa yang jadi rebutan. Dari situ, Anda bisa naik jadi builder, yang mulai bikin sistem dari skillnya. Di atasnya lagi ada arsitek, yang membangun tim dan sistem yang lebih gede. Terus ada sovereign, yang ngawasin seluruh ekosistem bisnis. Dan puncaknya level 8, visionary, yang justru menciptakan pasar buat masa depan. Kunci buat terus naik, ya cuma satu, jadi makin proaktif. Jadi, petanya udah ada, level-levelnya juga udah jelas. Pertanyaan selanjutnya, skill apa sih yang sebetulnya kita butuhin buat naik tangga itu? Nah, untungnya kita punya data dari 100 orang terkaya di dunia. Dan hasilnya mungkin bakal bikin Anda kaget. Buang jauh-jauh mitos kalau Anda harus langsung jadi pengusaha dari nol. Data nunjukin kalau mayoritas dari mereka, lebih dari setengahnya, justru mulai dengan kerja buat orang lain dulu. Betul, 53%. Ini bukti kalau jalan menuju puncak itu seringkali dimulai dari jalur yang kita semua juga laluin sekarang. Terus, apa dong benang merahnya? Apa satu keterampilan yang nyatuin mereka semua, nggak peduli apapun jalurnya? Jawabannya cuma satu kata, penjualan, sales. Kemampuan buat menjual, mau itu produk, ide, atau bahkan menjual diri sendiri, itu adalah fondasi paling universal buat sukses. Tentu, skill teknis lain kayak trading, engineering, atau coding itu penting banget. Tapi coba diperhatiin, semua itu muaranya ke satu hal, pemahaman yang mendalam soal uang. Gimana cara uang bekerja, gimana bisnis itu bisa menghasilkan cash flow. Itulah mesin utama di balik semua keterampilan tadi. Oke, kita udah bongkar banyak hal. Sekarang, mari kita tarik semuanya jadi satu kesimpulan akhir yang benar-benar bisa langsung Anda pakai. Ini gagasan yang keren banget. Fakta bahwa Anda bisa nonton pembahasan ini, itu artinya Anda udah pegang alat paling dasar buat mulai naikin tangga kekayaan, yaitu akses ke informasi dan pengetahuan. Jadi nggak usah bingung lagi harus mulai dari mana. Data tadi udah nunjukin jalannya dengan sangat jelas. 2 langkah pertama yang paling penting dan paling bisa langsung Anda kerjakan adalah asah kemampuan Anda buat menjual dan perdalam pemahaman Anda soal manajemen keuangan. Pada akhirnya kan gini, peta ini cuma jadi gambar kalau kita nggak mulai jalan. Ilmunya sekarang udah ada di tangan Anda, jalurnya udah jelas banget. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan Anda mau mulai melangkah.